Insya Allah malam Jumat ini kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Kenapa disebut nisfu Sya'ban? Nisfu itu kan artinya setengah atau seperdua. Dan dinamakan dengan Sya'ban karena pada bulan itu ditemukan banyak jalan untuk mencapai kebaikan. Malam nisfu Sya'ban adalah termasuk malam yang mustajab. Artinya malam yang tidak ditolak doa. Ada 5 malam yang mustajab, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, dan terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Itulah malam yang sangat mulia, dan kemuliaannya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Saya ingin men-share kepada sahabat sekalian keutamaan yang ada di bulan Sya'ban, terutama malam nisfu Sya'ban ini. Malam nisfu Sya'ban adalah termasuk malam yang mustajab. Artinya malam yang tidak ditolak doa. Ada 5 malam yang mustajab, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, dan terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Itulah malam yang sangat mulia, dan kemuliaannya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita, sebelum memasuki nisfu Sya'ban ini, kita dianjurkan untuk saling maaf-memaafkan, saling bersilaturahim, terutama di antara keluarga besar kita sendiri. Keluarga besar dalam arti keluarga suami kepada istri, istri kepada suami meminta maaf, juga kepada anak-anak, kepada kakak dan adik, dan kerabat sekalian. Jadi sebelum catatan harian kita ditutup di malam nisfu Sya'ban, mari kita saling maaf-memaafkan. Dalam situasi kondisi pandemi saat ini, di mana kita banyak yang tidak bisa ketemu langsung, kita bisa saling memberi pesan, bisa melalui WA dan lainnya. Insya Allah, ini sudah bisa mewakili apa yang menjadi niat kita untuk niat kita saling maaf-memaafkan. Karena nanti kalau kita sudah memasuki malam nisfu Sya'ban, berarti apa? Itu catatan kita, catatan amalan kita sudah ditutup. Kenapa? Karena malaikat sudah melaporkan kepada Allah tentang catatan-catatan kita selama 1 tahun ini. Lalu apa sih keutamaan yang ada di bulan Sya'ban ini? Terutama di malam nisfu Sya'ban ini. Kita sadari bahwa sesungguhnya bulan Sya'ban ini merupakan bulan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan itu meliputi persiapan mental dan juga persiapan fisik. Pertanyaannya, apa-apa dan bagaimana bulan Sya'ban ini? Keistimewaan dan kemuliaan bulan Sya'ban terletak pada pertengahannya. Kalau di dalam bulan Rajab, malam Isra dan Mi'raj, malam 27. Kalau bulan Sya'ban adalah pertengahannya, malam nisfu Sya'ban. Insya Allah, malam Jumat ini kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Kalau Ramadan, malam Lailatul Qadar. Sehingga di dalam malam nisfu Sya'ban ini, kenapa disebut nisfu Sya'ban? Nisfu itu kan artinya setengah atau seperdua. Dan dinamakan dengan Sya'ban karena pada bulan itu ditemukan banyak jalan untuk mencapai kebaikan. Malam nisfu Sya'ban dimuliakan oleh sebagian kaum muslimin. Karena pada malam itu diyakini 2 malaikat pencatat amalan keseharian kita, malaikat Raqib dan Atid, menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada malam itu pula catatan-catatan itu diganti
dengan catatan yang baru. Dalam berbagai hadis ataupun riwayat disebutkan ada beberapa keutamaan bulan Sya'ban ini yang bisa kita manfaatkan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya bulan Sya'ban itu bulan yang biasa dilupakan oleh orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini adalah bulan diangkatnya amal-amal perbuatan manusia untuk dilaporkan kepada Tuhan. Karena itu, aku, kata Nabi, menginginkan saat amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i dari Usamah. Sahabat sekalian, pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai kebaikan kepada hambanya yang berbuat baik pada malam tersebut. Kebaikan-kebaikan itu berupa syafaat, pertolongan, maghfirah, ampunan, dan itkun min azab. Artinya pembebasan dari siksaan, dari azab. Oleh karena itu, malam nisfu Sya'ban ini diberi nama yang berbeda sesuai dengan penekanan kebaikan yang dikandungnya. Nisfu Sya'ban dinamakan juga sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi, terutama kepada hambanya yang soleh. Namun, dalam pemberian ampunan itu dikecualikan bagi orang-orang yang masih tetap pada perbuatannya mempersekutukan Allah alias musyrik, melakukan hal-hal yang syirik. Dan bagi mereka yang tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan ampunan. Nabi bersabda, tak kala datang malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan ampunannya kepada penghuni bumi, kecuali bagi orang syirik, musyrik, dan berpaling darinya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk meramaikan malam nisfu Sya'ban dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Salat sunnah, memperbanyak bacaan zikir, beristighfar untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Memperbanyak bacaan sholawat, membaca Al-Quran, bersedekah, berdoa, dan mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita panjang umur dan sehat, sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan, dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kemuliaan, malam-malam yang sangat istimewa di dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan kita lalai dan kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sabda Nabi, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Demikian sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.